Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Baridun Rasif. Di sini saya ingin presentasikan makalah saya. Tidak panjang lebar lagi, kita langsung masuk pada materi. Materi yaitu siklus pendapatan. Yang pertama, aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait dengan terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran. Tujuan utama siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Berikutnya adalah siklus pendapatan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bank. Yang kedua, sistem buku besar dan pelaporan. Yang ketiga, siklus manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, siklus produksi. Berikutnya, 4 aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Dan yang keempat, penagihan kas. Berikutnya adalah entry pesanan penjualan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mengambil pesanan penjualan. Yang kedua, persetujuan kredit. Yang ketiga, memeriksa persediaan. Dan yang keempat, menjawab permintaan pelanggan. Berikutnya, pengiriman. Yang pertama, pengambilan dan pengepakan pesanan kartu. Barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengekapan. Yang kedua, pengiriman pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan visi persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengirim dari entry pesanan penjualan. Berikutnya adalah penagihan dan piutang usaha. Yang pertama, penagihan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Yang kedua, pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Next, 2 cara dasar untuk memelihara data piutang usaha. Yang pertama, metode faktur terbuka. Para pelanggan biasanya membayar sesuai jumlah faktur tiap penjualan. Yang kedua, metode pembayaran gabungan. Para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihat pada laporan bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Berikutnya adalah pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat adalah valid. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset, kas, persediaan dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berikutnya adalah entry pesanan penjualan. Yang pertama, ancaman. Pesanan pelanggan tidak lengkap atau tidak akurat. Penjualan kredit memiliki catatan kredit yang buruk. Legitimasi pesanan. Dan yang terakhir, habisnya persediaan biaya pengudangan dan diskon. Yang kedua, prosedur pengendalian. Yang pertama, pemeriksaan edit entry data. Yang kedua, persetujuan kredit oleh bagian kredit. Yang ketiga, tanda tangan dokumen. Yang keempat, sistem pengendalian persediaan. Berikutnya adalah penagihan dan piutang usaha. Ancaman 1. Kegagalan menagih pelanggan. Yang kedua,
kesalahan dalam penagihan. Yang ketiga, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperoleh piutang. Yang kedua, prosedur pengendalian. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Pemberian nomor dokumen pengiriman secara kode. Berikutnya adalah pengiriman. Ancaman yang pertama, kesalahan pengiriman. Yang kedua, pencurian persediaan. Prosedur pengendalian. Yang pertama, rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu dan slip pengiriman. Yang kedua, pengendalian aplikasi entry data. Yang ketiga, batasi akses fisik ke persediaan. Berikutnya adalah penagihan kas. Ancaman 1. Pencurian kas. Prosedur pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas. Yang kedua, rekonsiliasi prodik laporan bank. Masalah-masalah pengendalian umum. Yang pertama, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu kehilangan data dan kinerja yang buruk. Yang kedua adalah prosedur pengendalian, dibagi menjadi dua, yaitu prosedur cadangan kerugian dari bencana, dan yang kedua persiapan dan penjualan laporan kinerja. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.